anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia. Selamat ya, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 9. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar PPKN lagi. Silahkan siapkan buku dan alat tulis. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila adalah sebagai berikut. Adanya pemberontakan Partai Komunis di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, yang tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam pada tanggal 17 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Indonesia Islam, yang tujuannya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Maka selain itu ada juga pemberontakan, yaitu di Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tanggal 15 Januari 1949 yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. APRA telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan RI pada tanggal 23 Januari 1950. Pada tanggal 25 April 1950 ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumongkil. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi negara kesatuan, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah UUDS tahun 1950, dan pada tahun 1955 negara Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama, tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Maka hal ini menimbulkan krisis, baik krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis keamanan, menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Pemerintah membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya kembali UUDS dan berlakunya kembali UUD 1945, dan yang ketiga dibentuknya MPRS dan DPAS. Sekarang kita bahas mengenai masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi kekacauan, dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Periode tahun 1950 sampai 1959, pada periode ini masih tetap Pancasila, tetapi lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini mendapat tantangan berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI,
dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Periode tahun 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit, yang tujuannya adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Lama, yaitu ada di sini. Yang pertama, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. Yang kedua, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan TAP MPR nomor 20 tahun 1963. Dan yang ketiga, Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR-GR, utusan daerah dan golongan. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadi peristiwa G30 SPKI yang disinyalir didalangi oleh PKI. Era ini kemudian dikenal sebagai era Orde Baru, menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sekarang pada masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas, baik kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan berorganisasi. Maka hal negatif yang ditimbulkan akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas itu banyak sekali munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini sebelum kita akhiri, ini ada tugas, silahkan kalian baca sendiri di layar. Nanti untuk tugas bisa dikumpulkan lewat Google Form. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita sambung lagi untuk pertemuan akan datang, dan terima kasih.